Dia berharap Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok siap mental menghadapi pengadilan semacam itu. Tekanan massa ini juga begitu hebat, sampai Kapolri secara terbuka menyatakan bahwa pihaknya tidak mengikuti surat telegram rahasia Kapolri nomor 498 Oktober 2015 tentang penundaan penyidikan kasus jika melibatkan pasangan calon yang akan mendaftar atau sudah ditetapkan sebagai calon kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah yang dibuat oleh pihak Polri sendiri. Kepada pers, Kapolri menjelaskan bahwa jadi itu perintahnya. Jika ada kasus-kasus yang berkaitan dengan pasangan calon di pilkada, ditunda sampai pilkada selesai. Ini agar Polri tidak menjadi alat dalam kepentingan politik. Kapolri mengatakan, laporan dugaan penistaan agama masuk ketika Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok berstatus sebagai peserta pilkada. Dengan kata lain, laporan kasus yang dituduhkan terhadap Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok seharusnya ditunda untuk ditindaklanjuti setelah pilkada usai. Namun Kapolri menyatakan gelombang aduan masyarakat terhadap Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok terbilang tinggi. Padahal dalam kasus ini tidak bisa dinyatakan sudah memenuhi unsur-unsur penodaan agama terbukti. Terjadi perbedaan yang sangat tajam baik di kalangan ahli maupun penyelidik, dissenting opinion. Sebagaimana kita ketahui, tekanan massa dari pihak yang tidak senang dengan Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok sudah ada sejak Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok ditarik menjadi gubernur, dilantik menjadi gubernur pada akhir 2014. Bahkan sampai ada gubernur tandingan yang diangkat oleh Front Pembela Islam. Bahkan sebagaimana diberitakan oleh Kompas Online, pemimpin Front Pembela Islam Rizik Syihab pun mengklaim bakal berjuang mati-matian bersama Koalisi Merah Putih DKI Jakarta untuk menjegal Basuki sebagai gubernur DKI Jakarta. Melihat peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi dan yang sedang terjadi hari ini, ketakutan pihak tertentu mengenai adanya kemungkinan Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok dapat terpilih kembali dan menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 sangat naif rasanya bila dikatakan bahwa tekanan massa begitu kuat memaksa Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok dijadikan tersangka dan tidak ditunggangi oleh oknum tertentu. Jadi wajar apabila dapat diduga bahwa tujuan utama dari tekanan massa tersebut tak lain dan tak bukan adalah untuk memangkas Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok dari kompetisi calon gubernur DKI Jakarta. Tekanan massa yang begitu kuat, yang akhirnya berujung pada pemberian status tersangka dan terdakwa kepada Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok sangat jelas dan nyata merupakan ancaman terhadap demokrasi dan konstitusi Indonesia. Perlu diketahui bahwa banyak sekali pelanggaran karena cepatnya proses penyidikan itu sendiri yang diawali dengan pemeriksaan saksi pelapor pada 16 November 2016 dan diakhiri dengan pemeriksaan tersangka tanggal 22 November 2016. Artinya, penyidik dalam waktu 7 hari telah memeriksa 43 orang termasuk saksi dan ahli, baik yang memberatkan maupun yang meringankan terhadap tersangka. Disertai juga dengan penyitaan barang bukti. Selain itu, penetapan tersangka atas Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok juga dilakukan oleh pihak kepolisian adalah tidak sesuai dengan prosedur, sebab tidak ada surat perintah penyidikan sprindik pada saat penetapan tersebut. Karena sprindik baru diterbitkan pada tanggal 16 November 2016 melalui surat perintah penyidikan nomor SP Sidik garing 1827 garing 11 garing 2016 garing DIT Tipidum. Padahal
penetapan tersangka baru dapat dilakukan berdasarkan laporan polisi dan surat perintah penyidikan sesuai dengan ketentuan dalam Perkap 14 tahun 2012 pasal 14 ayat 1 yang menyatakan penyidikan tindak pidana dilaksanakan berdasarkan laporan polisi dan surat perintah penyidikan. Hal ini jelas telah melanggar peraturan perundang-undangan yang termasuk yang berlaku. Maaf dikoreksi. Ya, termasuk pasal 1 ayat 2 KUHP. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pasal 68 ayat 1 dan ayat 2, maaf, mata orang tua, Pasal 66 ayat 1 dan ayat 2 Perkapolri nomor 12 tahun 2009 di mana dikatakan bahwa status tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang. Bahwa hal ini juga tampak dalam fakta sebagaimana terurai dalam press release yang disampaikan oleh pihak kepolisian pada bagian 3 kesimpulan hasil perkara, di mana pada alinea keempat sangat jelas tertulis, selanjutnya akan diterbitkan surat perintah penyidikan. Jadi jelas sekali telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hukum, terutama Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28D ayat 1 yang selengkapnya berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Serta Perkapolri nomor 8 tahun 2009 pasal 3 prinsip perlindungan HAM setiap serta Perkapolri. Saudara penasihat hukum, kalau dilanjutkan yang lain juga boleh, silakan. Oke. Terima kasih Yang Mulia.